Halo Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami terima kasih-Mu, kuasa-Mu, damai sejahtera-Mu yang mengubah kami menjadi berkat. Kami telah sakit, penyakit, kelemahan, kemiskinan, penderitaan, namun terutama kami menolak kuasa dosa, yaitu kuasa melawan kehendak-Mu. Karena kami percaya kehendak-Mu adalah kasih di seluruh dunia daripada-Mu, ya Bapa. Kami juga percaya belas kasihan-Mu, pengampunan-Mu, kuasa memberkati-Mu, yaitu seluruh kebenaran-Mu, ya Bapa. Kami percaya damai sejahtera-Mu, ya Bapa. Kami percaya sukacita-Mu, ya Bapa. Oleh Roh Kudus Tuhan Yesus kami, memenuhi kami semua, sehingga kami menerima segala damai sejahtera yang Kau rancangkan ini. Biarlah kami boleh membahas hal-hal baik mengenai kerajaan-Mu. Biarlah kami boleh semakin percaya dan berbuah banyak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami. Amin. Shalom Bapak Ibu. Dalam Lukas 12, kita lihat ayat 1. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar. Pertama-tama kepada murid-muridnya katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Bapak Ibu, kita percaya murid-murid Tuhan itu bisa terpengaruh oleh orang Farisi. Orang Farisi itu dari kata aslinya pun berarti mencolok, menarik di depan orang banyak, ya. Jadi Farisi itu kelihatan pendoa, kelihatan rajin, kelihatan sangat agamawis, sangat dekat sama Tuhan, rajin doa di depan orang, menunjukkan bahwa mereka adalah rohaniwan sejati. Sehingga banyak sekali orang terpengaruh dan merasa mereka memang yang benar. Sehingga orang-orang merasa rendah diri di depan orang-orang Farisi yang pendoa super itu. Rohaniwan kelihatan super itu. Sehingga murid-murid Yesus dipesankan oleh Tuhan Yesus jangan sampai terpengaruh sehingga ikut-ikutan, ya, sehingga bangga dengan gaya Farisi. Kenapa? Karena kemudian Tuhan Yesus menunjukkan, ya, jangan takut kepada gaya manusia yang bisa membunuh manusia, gitu ya. Jangan bangga dengan hal fisik itu, jangan mengakui kefisikan itu. Karena kemudian ayat 8-nya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah, di ayat 8. Ayat 9, tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Bapak Ibu, cerita di ayat 8 dan 9 menunjukkan bahwa di saat kerajaan Allah, itu tentunya orang-orang yang mengaku Yesus, kan kita percaya pengampunan dosa hanya dalam nama Yesus, hanya karena salib Yesus. Oleh pengampunan karena salib Yesuslah orang bisa dikuduskan, dilayakkan, bahkan boleh menerima karunia Roh Kudus. Dan kerajaan Allah itu rajanya adalah Yesus yang datang di bumi sesuai doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Sehingga Yesus datang kelak sebagai raja, datang sekarang rendah diri, ya, rendah hati, kelihatan merendah, very low profile. Sebaliknya dengan orang-orang Farisi yang sangat high profiling, kelihatan gagah gaya. Yesus masuk Yerusalem pun naik keledai, lowly, merendah di depan semua orang, melayani semua orang. Yang paling penting malah yang paling melayani. Sehingga banyak orang malu ngaku Yesus sebagai pemimpin. Sedangkan mereka bangga melihat gaya very high profile-nya orang-orang Farisi tadi. Ya, distinktif, kelihatan keren. Itulah konsepnya orang-orang Farisi ini. Sangat rohaniwan, kelihatan rohaniwan banget gitu. Sedangkan Tuhan Yesus dan murid-muridnya kelihatan kayak, aduh, nih golongan nelayan ngomongin soal Allah begitu. Tidak berpendidikan dan kelihatannya merendah. Dan orang yang malu terhadap Yesus sebagai Allah dan Tuhan kita, penyelamat, penebus, itu nanti tidak menerima kerajaan Allah waktu para malaikat hadir di seluruh bumi. Itu sebabnya Tuhan bisa di ayat 8 itu, kalau kita mengaku Yesus di depan manusia lain, ya, maka anak manusia yaitu Yesus itu akan mengakui kita sebagai anggota kerajaannya kelak di depan malaikat-malaikatnya di ayat 8. Tetapi menyangkal Yesus sebagai manusia Yesus yang lahir di bumi, sebagai bayi manusia yang tidak kelihatan gagah di kandang domba, ya, tidak kelihatan gagah sama sekali, tidak diakui manusia. Namun itu diakui oleh Allah kerajaannya. Sehingga tercatatlah kita yang mengaku dan bangga akan Yesus, tercatat
di dalam kerajaan sorga kita. Nah, dan ayat 10-nya, setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Itu sebabnya kita percaya Roh Kudus Allah yang akan membangkitkan kita di akhir zaman, di saat Yesus datang, yang membuat kita naik ke sorga kawan awan dan kembali sebagai hamba-hamba Allah, imam-imam Allah dan Kristus, memerintah di bumi bersama-sama Yesus Sang Raja. Itu adalah Roh Kudus yang akan bekerja. Sehingga Roh Kudus ini ya akan memberikan kepada kita kuasa yang sangat spesial, yaitu kerajaan Allah, kebangkitannya. Dan Roh Kudus ini yang memberi kita keberanian, yang di ayat 11-nya, ayat 12-nya, keberanian dan ketepatan bicara di depan orang-orang hebat itu, kaum Farisi itu, majelis-majelis, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, very high profile peoples. Itulah yang kita akan akui, Roh Kudus yang akan memimpin kita seperti Roh Kudus memimpin Yesus selama di bumi sebagai anak manusia. Kita anak manusia yang akan menjadi anak Allah kelak, diubahkan anak Allah to be. Kita akan menjadi serupa dengan Allah pada waktunya, dan Roh Kudus saja yang memimpin anak-anak Allah supaya sungguh diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan Yesus kita yang mulia pada waktunya. Jangan kena ragi orang Farisi, jangan hanya melihat kegagahan hamba-hamba Allah, jangan melihat high profiling hamba-hamba Allah, namun kita harus semakin merendah di depan Allah. Roh Kudus yang akan membuat kita berkuasa dalam segala kerendahan kemanusiaan kita yang biasa di bumi, sampai kita ditinggikan, dimuliakan pada waktunya. Roh Kudus Tuhan Yesus akan membangkitkan kita di akhir zaman, untuk memuliakan nama Yesus dalam segala keseharian kita sekarang ini, untuk bangga akan Yesus yang mati di salib menebus kita, bangga akan pengampunan dosa hanya dalam nama Yesus dan oleh karya salibnya, bangga akan kuasa nama Yesus untuk menghapus bukan hanya dosa, menghapus penyakit, kemiskinan, roh jahat, bangga akan kebenaran sorgawi dalam segala kesederhanaan khas Tuhan Yesus kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Bapakku atas semua anugerah-Mu. Layak kan ku bersujud selamanya